Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa ma yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Masih melanjutkan di bab yang ke-80 dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang kewajiban mentaati seorang pengurus selagi pengurus itu tidak memerintahkan barang yang maksiat. Tetapi seorang rakyat juga haram mentaati kepada pemimpin yang memerintahkan pada kemaksiatan. Terakhir telah saya bacakan di bab itu sampai di hadis yang ke-667. Di hadis yang ke-666 itu pada pokoknya adalah siapapun yang menjadi imam atau pemimpin atau bisa dibilang amir yang memimpin muslimin ini 667 itu wajib mentaati, wajib mendengarkan ya, dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan mudah, dalam keadaan senang atau dalam keadaan kesenangan, meskipun seorang amir atau imam itu berbuat belas kasih kepada rakyatnya, tetap wajib mentaati selama perintahnya itu tidak memerintahkan kepada maksiat. Sekarang hadis 6668. Hadisnya panjang. Wa an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma qala, kunna adalah kami dulu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, pada kepergian. Pada waktu kepergian kami dulu membersamai beliau. Fanazalna mazilan, maka kami turun, artinya berhenti. Kami turun di satu tempat pemberhentian. Faminna, maka di kalangan kami itu man, ada orang yang yuslihu hibah. Itu ada sebagian kami itu memperbaiki atau membaguskan hibah. Hibah itu kan rumah dari kain itu, yang di kemah ya, gitu, rumah kemah. Maka sebagian dari kami ada orang yang memperbaiki kemahnya. Wa minna, dan sebagian dari kami itu man, ada orang yang tadillu, yang tadil, lempar-lemparan.
berlempar. Wa minna, dan di sebagian dari kami itu man, ada orang gua dia itu wijasarihi, pada jasa dalam urusan ternak, pengembalaan ternaknya. Dasarnya artinya ternak itu perunggangan-tunggangan mereka, bisa jadi kuda, bisa jadi keledai, bisa jadi unta yang mereka tunggangi untuk bersafar ini. Mereka tersibukkan oleh itu, dirumputkan ya, tunggangnya itu. Mumpung Rasulullah memberhentikan di tempat ini, sebagian kami memperbaiki bikin kemah itu, sebagian itu tadi lempar-lemparan mungkin namanya ya, kayak latihan perang gitu ya, lempar. Kemudian sebagian kami ini ada yang mengurusi tunggangan-tunggangan ternak-ternak kami merumputkan ternak-ternak itu, tunggangan-tunggangan kami. Idnada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba menyerulah munadi, penyerunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyeru, mengundang, tukang pengumumannya itu menyeru untuk pengumpulan orang. Seruannya begini, as-sholatu jami'ah. Di kitab saya itu as-sholata ya, mestinya as-sholatu jami'ah. Seruan ini sering kita dengar dipakai untuk mengumpulkan orang dalam suatu khusuf. Itu tadi gerhana, seruannya ya, penyerunya itu as-sholatu jami'ah. Nah, itu dari gerhana. Kalau ini tidak terjadi gerhana, tapi ini sebagai pertanda pengumpulan, mengumpulkan para sahabat yang mereka itu sama berkepentingan sendiri-sendiri. Nah, masing-masing ada yang tadi ya memperbaiki kemahnya, ada yang saling latihan lempar-lempar, kemudian ada yang mereka mengembalakan ya, misalnya gitu ya, mengembalakan tunggangan-tunggangan mereka. Kumpul mereka. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami berkumpul pada atau menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau bersabda setelah berkumpul, innahu, sesungguhnya hu yang tak kembali, lam yakun, tidaklah ada nabiun, seorang nabi qabli, sebelumku, illa, kecuali, karena adalah nabi tadi hak alaihi, atasnya nabi itu, an yadulla ummatahu, bahwasanya nabi tadi menunjukkan kepada umatnya, ala khairi, atas kebaikan, ma ya'lamu, apa yang dia nabi tadi mengetahuinya, lahum, buat mereka. Hum di sini kembalinya kepada umat, Jadi tidaklah seorang nabi sebelum itu kecuali mereka itu berhak atas umatnya itu, seorang nabi tadi menunjukkan atas kebaikan apa yang diketahui oleh nabi tadi untuk umatnya, kebaikan-kebaikan yang telah diilmui, yang telah diberikan. Ilmu itu diberikan oleh Allah Ta'ala, kemudian disampaikan kepada umatnya. Dulu juga seperti itu. Wa yunzirahum, dan dia nabi tadi mengancam mereka, ancaman syarron, akan kejelekan, ma ya'lamu, apa yang dia nabi tadi mengetahuinya, lahum, buat mereka. Jadi ancaman-ancaman orang yang berbuat jelek nanti akan begini dan begitu, sepengetahuan, seilmu yang telah Allah berikan kepada nabi tadi, disampaikan kepada umatnya.
Wa inna ummatukum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awaliha. Dan sesungguhnya umat kalian kaum muslimin, umat kalian ini ju'ila dijadikan afiyatuha, afiyah keselamatannya fi awaliha pada permulaannya, keselamatan pada permulaan, artinya tidak ada fitnah, tidak ada percekcokan di antara kaum muslimin. Wasayusibu dan akan mengenai akhiroha pada akhirnya itu bala ujian. Wa umurun dan perkaranya itu tungkirunah kalian sama mengingkarinya. Wa tajiu dan datanglah fitnatun satu fitnah yurokiku yang tidak berat ya. Fitnah itu masih ringan. Ba'duha ba'dun sebagiannya pada sebagian yang lain. Wa taji'ul fitnatu dan akan datanglah satu fitnah yaqulul mu'minuna, maka berkatalah orang-orang yang mukmin hadhihi muhlikati, inilah tempat kebinasaan kami ya. Jadi awalnya umat ini ya tidak ada perselisihan. Balak yang terbesar atau ujian terbesar itu perselisihan di kalangan kaum muslimin. Islam ini menjadi umatan wahidan, umat yang satu, tidak terpecah belahkan oleh paham-paham yang mereka pahamkan. Karena begitu mereka berbeda paham sesama sahabat, maka dia langsung menanyakan pada Rasulullah, kemudian Rasulullah memberikan jawaban. Seandainya jawabannya belum ada, maka beliau akan menunggu wahyu itu turun untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi tidak ada perbedaan, semua diselesaikan dengan baik, dijawab oleh Nabi dengan wahyu. Tidak ada perselisihan walaupun mereka berbeda madanya. Jadi kira para sahabat-sahabat itu juga satu fikroh sebenarnya. Tidak, pada dasarnya awalnya tidak. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu pun juga mereka juga ada perselisihan sebetulnya, tetapi karena mereka itu kedua-duanya itu adalah merasa berhenti ketika mereka itu sudah mendapatkan ayat atau sudah mendapatkan nasihat dari Nabi. Oh ya, Nabi begitu kok. Semuanya terpulang kepada Al-Quran, wahyu, dan kepada sunnah, kepada Nabi. Sebetulnya sekarang pun juga sama. Kalau mereka terpulangkan kepada Quran dan sunnah, insya Allah berhenti dia. Begitu. Ya, Nabi. Nah, terus kemudian ini sebagai tanda kenabian ini akan datang atu bala. Nah, bala itu kan sebetulnya di zaman Umar itu sudah fitnah tentang perpecahan di kalangan muslim itu sebetulnya sudah mulai ada. Cuman Umar ini orangnya, masya Allah, dalam satu kepemimpinan kan tegas sekali. Ya, dia rela tidak tidur bermalam-malam, dia meronda. Dia rela tidak di rumah karena keperluan umatnya dimanapun dia selesaikan di situ. Kalau orang sekarangnya Pak Umar pantas betul gitu nemuin jenazah beri. Umar ini tidak ada kata tidak pantas. Di bawah pohon, di atas batu, di tanah lapang, di manapun. Begitu urusan umat maka
seorang kepala negara pada saat itu ya, ada tamu datang, dia tanya, ya, dia sedang mengerjakan, mau menyelesaikan bab-bab urusan menggelontorkan bantuan-bantuan pada kaum muslimin dari Baitul Mal, dari lumbung. Waktu mana? Ya, waktu mana? Kalau Umar itu kan begitu. Jadi mengerjakan sesuatu itu senangnya tidak dilihat orang karena supaya tidak dipuji. Kemudian ada tamu, ya, tamu ini tanya, ada urusan apa Pak? Ini urusan negara atau urusan pribadi? Jawab urusan pribadi maka lampu itu disebut, dimatikan. Kaget kamu dulu. Kayak Amirul Mukminin, kenapa lampu dimatikan? Udah lampu ini minyaknya itu didanai dari negara. Kalau jenengan datang ke saya ke Mamutara, ini bukan urusan negara, berarti saya dolim nanti. Korupsi ya. Saya ini sedang mengerjakan sesuatu urusan negara. Seorang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kan betul, fitnah itu mulai akhirnya kan mati dibunuh. Ya, mati dibunuh Abu gitu. Allah. Ya. Fitnah terbuka pada saat itu. Lah Rasul sudah tahu akan mengenai di akhirnya itu satu bala bencana dan perkaranya itu kalian sama mengingkari. Karena dia tidak suka, perkara itu sudah tidak suka kaum muslimin menjadi berfirqah-firqah berkuah-kuah itu sudah kalian tidak senang. Wah, terbuka sekali itu ketika di zaman Utsman ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, masya Allah. Setelah itu, masya Allah. Ya, sampai ke Muawiyah kan, terus kemudian menjadi misalnya itu mulai kerajaan-kerajaan. Tidak Amirul Mukminin ya. Meskipun Ibnu Umar itu mengakui kepemimpinan si Muawiyah itu kan tidak mau membayar beliau. Terjadi dan Rasulullah SAW mensabdakan itu padahal jauh terjadinya itu ya. Kemudian wajibu fitnatun yuraqikun, datanglah satu fitnah yang ringan ba'dun. Yuraqiku itu adalah kerusakan yang rusaknya itu tidak parah, tidak begitu parah, masih ringan ya, ringan. Wa tajiul fitnatu fayaqulul mu'minin ya mu'minun hadhihi muhlikati, wah ini tempat membinasakan dia. Ini ada binatang aja menghadapi seperti itu. Ini karena sebelumnya tidak ada seperti itu. Tumatan kasih kemudian tersikap ya, terhindar. Kemudian mereka terhindar dari fitnah itu. Watajil fitnatu, dan datang lagi fitnah, ujian, fayaqul mu'minun hadi. Ini lagi, datang lagi. Artinya mukmin ini merasakan fitnahnya itu lebih berat dibandingkan dari yang awal. Dari yang awal masih ringan, tapi datang lagi, kok lebih berat lagi ya, begitu. Faman ahabba, maka barang siapa yang suka, yang senang, yang cinta, an yuzahziha anin nari, bahwasanya yuzahzaha ya, dilepaskan. Barang siapa yang suka dilepaskan anin nari, dari neraka, wa yudkhala, dan dia dimasukkan al-jannata, ke jannah. Siapa yang suka di waktu fitnah datang itu dia masih menginginkan dia dihindarkan atau dilepaskan dari neraka dan dimasukkan ke jannah, fal ta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir.
maka hendaklah dia mendatanginya dalam angan-angannya itu, dalam pemikiran mereka itu tetap tidak berubah. Dia itu tetap beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengikuti fitnah-fitnah yang ada. Kencang pikirannya, tidak berubah. Nah, seperti itu. Fal ta'tihi, maka hendaklah mendatanginya. Wal ya'ti ilan nasi, dan hendaklah dia mendatangi pada orang banyak. Alladzi yang yuhibbu, dia itu menyukai, an yu'tiya ilaihi, jika didatangkan kepadanya. Jadi mendatangi orang banyak, saya ini mendatangi mereka sebagaimana kalau didatangkan pada saya itu suka. Dan kalau diartikan bahasa lain, ya, dia itu suka kepada orang lain sebagaimana orang lain mencinta orang lain itu sukanya pada dirinya sendiri. Muslim ini jasa lain, al-bunyan maksus, saling menguatkan seperti satu tubuh. Dan ini kan sulit. Ya, senang kepada saudaranya itu sebagaimana dia itu kalau diperlakukan mandiri dia senang. Saya tak memperlakukan saudara muslimku seperti ini sebagaimana kalau diperlakukan kepada saya senang. Ini kan berat untuk sesama muslimin yang ada ini. Waman baya'a imaman, dan barang siapa yang membayar satu imam, dan barang siapa yang berdoa kepada imam-imam, fa'aqahu, maka hendaklah dia memberikan sokotan yadihi, kan telapak tangannya. Jadi kalau laki-laki pada laki-laki itu orang berada di jabat tangan oleh Rasul, saling perempuan. Ya, baik. Soal apa ini ada? Baik, tetap. Cara mungkin ngaji, seumur hidup, mengajak anak, istri dan dirimu untuk masuk ke dalam jannah. Ya udah, tetapi kepada seorang imam misalkan. Rasulullah kan, sahabat itu kan bayarnya bukan satu kali, dua kali. Banyak ya berbayar, mau perang dan berbayar gitu. Sahabat itu kan masya Allah begitu perang itu kan harapannya mati syahid. Nah, kalau sekarang itu mungkin berangkat perang itu pakai minyak mayat. Jadi dikenal apa namanya wangi-wangian yang dipakai oleh mayat pada zaman dahulu itu. Kalau sahabat-sahabat berangkat perang itu pakai minyak itu. Harapan. Ya. Jadi menginginkan mati syahid. Wa thamaratan qalbihi, dan bersetia hatinya ya, dan bersetia pada hatinya, setia kepada imamnya atau pemimpinnya. Fal yu'tihu, maka hendaklah mentaati inistato'a, selagi dia itu ada kemampuan untuk mentaati pemimpin tadi sekemampuan yang ada. Nah, kalau yang saya pas tapak tuh atau kalau dibayar juga kamu bayar untuk selalu berjamaah misalkan dalam sholatnya ya Rasulullah mas tapak Rasulullah mas tapak sekemampuan fa'inja dan maka apabila dan jika datang akhor yang lain yunazi'u cabut fadribu, maka kalian pukullah unqo al-akhir. Unqo itu nama unqo itu tangkuk, dan tangkuk yang akhir.
Jadi pejabat ini maksudnya ya datang yang lain itu mau merobohkan, mau mengambil kepemimpinan imam yang dia baiat maksudnya, mau apa merobohkan, mau menggulingkan maksudnya begitu, mau menggulingkan. Ya, ya perangi lah, maksudnya perang. Bukan nanti sini di bawah ini keterangan ini. Qauluhu ucapannya yang tadi dulu ya tadi atas saja. Nah ini man yang tadi melempar aja anja itu yusabiku biromi ini yaitu yusabiku bermusabakoh berlomba ini apa itu kan dulu-duluan ini berlomba biromi ya dengan lemparan ini binabeli dengan binabeli wan musyabin. Wah ini asal bukan lemparan begini, melempar dengan anak-anak panah. Memanah berarti ini. Nah sebagian mereka ketika berhenti itu malah berlomba kemana, tipis-tipisan. Insya Allah dimanfaatkan waktunya ketika safar. Al-Jashar, kalimat Jashar bi fathil jimi dengan fathahnya jim menjadi jar, jimnya dipakai dengan jar. Wasini dan sinnya sama di fathah juga jasa. Al-Mujamati yang bertitik tiga wabi ro'i dan dengan rohnya. Artinya sin tebal syah ba'duha sebagiannya dengan sebagian yang lain ayat itu yusayyiru ba'duha yusayyir rusak sebagiannya dengan sebagian yang lain rokikon dengan perusahaan yang ringan. Berlompat ya, insyaallah berlompat itu. Maaf, wahia dan dia itu adalah ad-dawabu dawah. Nah binatang ternak alati yang tanpa mengembala watabi itu dan mabit itu inap makanan pada tempatnya. Lah ini yang dimaksud tadi dengan jasari. Wah ini ya. Wa minaman huwa fi jasari. Nah, jadi jasar tadi adalah mereka itu sebagai dawab, sebagai binatang ternak yang digembalakan yang binti ya tinggal gitu ya, yang menginap atau tinggal di satu tempat. Jadi hewan-hewan mereka itu digiring, kemudian merumput di situ, digembala di situ. Ketika dia berhenti dalam satu safar ini, sebagiannya dia berlomba main panah, bagiannya memperbaiki tibak-tibak mereka atau kemah-kemah mereka, sebagian ternak-ternak mereka itu dirumputkan atau digembala. Wa qauluhu dan ucapannya yuraqqiqu
Jadi wa tajiru fitnatu yuraqiku, datanglah fitnah yuraq ba'duha ba'dun, yaitu yusayyiru ba'duha ba'dun raqiqon lain, merusakkan sebagiannya dengan sebagian lain dengan perusakan yang ringan. Ya, fitnahnya itu rusak-rusak, awal-awalnya itu yang ringan-ringan, karena tidak ada, setelah itu ada kerusakan fitnah yang ringan. Ayat itu khafifan, yang ringan, li'idomi mabadahu, pada besarnya apa yang sesudahnya. Jadi dibanding sesudahnya itu awal-awalnya masih ringan, setelah itu besar, fitnahnya itu semakin besar, tidak semakin ringan. Jadi tambah tahun itu bukan tambah baik. Generasi paling baik adalah generasi kota Rasulullah, terus yang mengiringi terus, terkikis terus. Ya, semakin jelek. Wasanida yang kedua, yuraqiqul awwala, keringanan yang awal, wakila maknahu, dan dikatakan maknanya itu yusawwiku ba'duha ila ba'din. Dari kerusakan yang ringan sebagiannya pada sebagian yang lain, bitaksiniha, dengan pembagusannya, watasiliha, dan dengan penghias-hiasannya. Jadi pembagusannya itu terkikis, rusak sebagiannya dengan sebagian yang lain, dan hias-hiasannya juga rusak. Wakila yusbihu ba'duha ba'dun, menyerupai, ya, kalimatnya itu menyerupai sebagiannya pada sebagian yang lain dalam penyerupaan bagus dan hias-hiasannya. Jadi apa tadi dikatakan ringan itu karena lebih ringan dibandingkan dengan fitnah yang akhir, yang diidomi badahu, lebih besar fitnah itu apa yang sesudahnya. Ini dari sanes hadis sebenarnya keterangan Imam Nawawi, karena dianggap lafaz yang diberi keterangan ini adalah lafaz yang agak asing, di kalangan orang Arab, sehingga orang Arab pun tidak ngerti ini yang tadi itu apa, jarang dipakai dalam bahasa sehari-hari, atau jarang dipakai dalam bahasa bisnis mereka, sehingga dianggap asing. Kalau dikatakan roina, ya, kan di bahasa di setempat Madinah kan bahasa yang baik, tapi di kalangan bahasa daerah yang lain menjadi jelek. Maka saat itu jadi ijik karena Muhammad roina kan kembarangan kami kan itu, padahal itu kan bisa lihatlah kami, ya sudah. Kemudian di ayat itu ya sudah, muslimin undurnya saja, ya, dengan roina sama, tapi itu tidak dihapus, karena itu merupakan sebagai kisah ataupun sejarah cerita. Sebagaimana ini juga ada bahasa-bahasa, kalimat-kalimat yang sebetulnya benar cuman asing, tidak terlalu dipakai, maka diterangkan oleh Imam Nawawi di sini. Nah, kemudian hadis ini, hadis yang panjang ini menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah melakukan safar bersama sahabat, kemudian berhenti di satu tempat. Mereka para sahabat ini berhenti itu bukan mereka tidur, ya, bukan mereka itu leyeh-leyeh, mereka makan-makan, tidak.
Justru waktu yang istirahat buat mereka itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sebagian jangan dikira dia mau mengembalakan ternaknya itu ternak sendiri, enggak, teman-teman saudaranya itu. Sebagaimana dia itu membaguskan, membuat tenda itu bukan untuk dirinya sendiri, untuk kebersamaan. Ya, lah sebagiannya itu dipakai untuk pemanah, lomba pemanah, titis-titisan mungkin gitu ya. Lah sebagiannya itu tadi ternaknya digembalakan, bukan hanya ternak sendiri saja. Lah pada kesibukan masing-masing itu Rasulullah SAW mengumpulkan mereka dengan penyerunya itu adalah as-sholatu jami'ah. Bukan berarti sholat gerhana ya, berarti tidak. Berarti as-sholatu jami'ah itu panggilan atau seruan tidak hanya untuk sholat jamaah, tapi pengumpulan untuk sahabat-sahabatnya yang mereka itu beraktivitas sendiri-sendiri tadi kumpul. Setelah itu, setelah kumpul, Rasulullah SAW itu memberikan satu mau'idhah, memberitahu kepada mereka bahwasanya tidak ada seorang nabi pun sebelum itu kecuali mereka itu mengajak kepada umatnya kebaikan apa yang diketahui oleh nabi tadi, sebagaimana mengancam bab-bab barang kejelekan buat mereka itu selagi yang dia ketahui. Terus Nabi mengatakan sesungguhnya umat kalian, umat ini adalah dijadikan keselamatan dan keselamatan umat ini, ya, tidak ada fitnah sama sekali. Dan itu kemudian baru Rasulullah itu memberikan pengetahuan bahwasanya suatu ketika akan terjadi datanglah fitnah. Sesuai, sesuai. Sebagaimana terjadinya khalifah itu hanya 30 tahun. Kalau dihitung-hitung dari Amirul Mukminin ada menjadi 30, setelah itu kerajaan-kerajaan. Pada saat itu belum terjadi dan Nabi mensabdakan itu. Sahabat-sahabat ini mendengarkan sabda Nabi, mereka sebagian tidak mengalami. Bahkan yang mengalami sebagiannya tidak pernah mendengarkan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita itu umat akhir zaman itu akan begini begitu. Kita tidak mendengarkan sabdanya Nabi, tetapi kita mengalami. Inilah ya, tanda kenabian mengetahui sesuatu yang belum terjadi karena diberitahu oleh Allah Taala. Pahlawan Nabi sendiri sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hadis beberapa itu kita lihat nih, insyaallah sama kembali di Suratul Senin belum puasa ya? Belum. Allah ada kesempatan yang mengizinkan kita belum selesai atau keterangan di hadis yang menang-menang 8 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.